Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Barang siapa percaya, dia akan diselamatkan dan memperoleh kehidupan yang kekal. Shalom keluarga besar JKI Injil Kerajaan yang mengikuti ibadah online ini dari rumah Anda masing-masing. Bagaimana keadaan saudara? Saya percaya Anda dalam keadaan yang sehat dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Kami pada saat ini hendak menyambut bagi Anda yang baru pertama kali mengikuti ibadah online ini. Welcome to the online service JKI Injil Kerajaan Semarang. Pada hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Tina Agung Purnomo yang berjudul Accountability and Responsibility. Kemudian kita akan menyaksikan JKI Injil Kerajaan on the Move yang akan meliput seputar kegerakan di gereja kita selama sepekan ini. Di situ kita juga akan melihat nomor rekening dan QR Code untuk kita bisa mentransferkan persembahan syukur dan persepuluhan. Kami menghimbau agar Anda semua mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai pada puncaknya, yaitu doa berkat. Mari kita sama-sama menghampiri Tuhan dengan hati yang sungguh, memuji dan menyembah-Nya, mendengarkan firman-Nya, dan jangan lupa untuk menjadi pelaku kehendak-Nya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, JKI Injil Kerajaan on the Move hadir kembali ke hadapan Anda untuk memberikan berita dan informasi terbaru seputar kegiatan dan kegerakan di gereja kita. Mulai hari Minggu tanggal 21 Juni 2020, online service gereja JKI Injil Kerajaan akan dimulai pada pukul 8 WIB. Jemaat dapat mengikuti ibadah melalui Radio Rema di gelombang 88,6 FM atau streaming di www.remaradio.com. YouTube channel gereja JKI Injil Kerajaan di bless.the.nations spasi 2005 atau aplikasi My JKI IKA. Telah tersedia di Holy Bookstore. MP3 Pendeta Petrus Agung Purnomo seri 2 yang bisa menjamin engkau langgeng dengan yang punya. Uang saya banyak, Pak. Saya berkata, jangan tinggikan hatimu, merendah di hadapan Tuhan yang menciptakan saudara. Anda akan diberkati dan terima akan berkenan Tuhan. MP3 dari Bapak Yohanes Sunardi dengan tema kesehatan. Karena sudah ibadah toh? Iya betul. Banyak orang makan sayur kena kanker, pemain badminton pun stroke. Jadi sia-sia orang jaga kotak kalau bukan Tuhan yang jaga kotak. Set anggur perjamuan plus hosti dengan ayat maupun set anggur plus hosti tanpa ayat, anggur perjamuan ukuran besar, dan minyak urapan. Bagi Anda yang membutuhkan, bisa langsung ke Holy Bookstore di Holy Stadium Jalan Arteri Utara Kompleks Grand Marina Semarang atau DM di IG @holybook.store untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Mari kita saksikan bersama Greeting for You dari Bapak Andreas Nawawi. Selamat jumpa Jemaat Gereja JKI Injil Kerajaan di Semarang. Saya Andreas Nawawi. Seharusnya saya berbicara di gereja Anda semuanya. Cuman karena keadaan pada hari ini tidak memungkinkan, di mana ada pembatasan sosial berskala besar, sehingga saya tidak bisa hadir di sana. Tapi saya berdoa biar semua yang menjadi rencana Tuhan digenapi dengan sempurna. Tetap semangat, tetap sehat, jaga jarak, dan utamakan Tuhan dalam segala sesuatu. Khususnya di tengah-tengah kegoncangan ini, semua tergoncang. Tapi firman Tuhan katakan, segala sesuatu yang dapat digoncangkan akan digoncangkan, supaya nyata apa yang tidak dapat digoncangkan. Berpeganglah pada satu hal yang kokoh, yaitu kebenaran firman Tuhan. God bless you all. Mari terus dengarkan acara Tongkat Gembala di Radio Rema setiap hari di jam berikut. Jam 4 sore untuk anak-anak, jam 7 malam untuk umum, dan jam 9 malam untuk youth. Acara ini akan menolong setiap jemaat dan memberikan arahan serta tuntunan dan firman Tuhan yang akan menguatkan kita di saat seperti sekarang ini. Bagi saudara yang rindu memberikan persembahan dan persepuluhan, bisa transfer ke rekening atas nama Gereja JKI Injil Kerajaan di Bank BCA Cabang Gang Tengah dengan nomor rekening
Mandiri Cabang Semarang dengan nomor rekening 135-00222-33322 135-00222-33322 atau dapat scan barcode yang sudah tersedia berikut ini. Gereja GKI Injil Kerajaan akan kembali memulai ibadah New Normal di Holy Stadium Jalan Arteri Utara Kompleks Grand Marina Semarang. Hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 pukul 8 WIB. Ibadah akan dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Bagi Anda yang rindu untuk datang dan beribadah di Holy Stadium, diminta untuk mendaftar terlebih dahulu melalui aplikasi My GKI IKA atau melalui link berikut http://bit.ly/hs-newnormal http://bit.ly/hs-newnormal. Hal ini bertujuan agar gereja bisa mendapatkan jumlah yang akan hadir sehingga gereja bisa mempersiapkan segala sesuatunya dengan lebih baik. Shalom, selamat datang dan selamat beribadah kembali di Gereja GKI Injil Kerajaan. Kesehatan dan keselamatan Anda adalah prioritas kami. Untuk itu, kami telah melakukan beberapa protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah demi memastikan kenyamanan kita bersama saat beribadah di Gereja GKI Injil Kerajaan. Sebelum jemaat masuk ke area Holy Stadium, security akan melakukan pengecekan, buka penutup helm atau kaca mobil agar petugas dapat memastikan masker telah dikenakan dengan benar. Jemaat wajib menggunakan masker. Apabila tidak menggunakan masker, maka akan diingatkan oleh petugas untuk memakai masker. Pilih masker yang sesuai dengan ukuran wajah dan dapat menutup mulut, hidung, dan dagu Anda. Jemaat yang akan masuk ke dalam ruang ibadah untuk mengikuti kebaktian diharap mengantri di tanda yang sudah ditentukan. Petugas akan melakukan pengecekan suhu tubuh. Apabila suhu tubuh Anda memenuhi syarat di bawah 37,5 derajat Celcius, maka Anda diperbolehkan untuk masuk. Bila suhu tubuh Anda tidak memenuhi syarat atau di atas 37,5 derajat Celcius, maka jemaat diminta beristirahat sejenak untuk kemudian nanti akan dilakukan pengecekan ulang. Apabila telah dilakukan pengecekan ulang dan masih tidak memenuhi syarat, maka jemaat tidak diperbolehkan mengikuti kebaktian di gereja dan diminta untuk kembali ke rumah dan mengikuti kebaktian melalui online demi kepentingan bersama. Jemaat yang suhu tubuhnya memenuhi syarat dimohon mencuci tangan di tempat yang sudah disediakan. Cucilah tangan dengan benar di keran air mengalir dengan menggunakan sabun, baik sebelum masuk dan pada saat keluar gereja. Setelah mencuci tangan, masuk ruang sterilisasi penyemprotan antiseptik untuk memastikan bakteri dan virus sudah mati. Jemaat dipersilakan masuk ke ruang ibadah. Jemaat mengambil warta sendiri dan dipersilakan untuk duduk di tempat yang sudah ditentukan. Duduk hanya di kursi yang terbuka. Tidak diperkenankan membuka kursi yang ditutup atau ada tanda silang. Jaga jarak. Selalu menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Hindari bersentuhan dengan orang lain, tidak bersalaman, dan hindari berkerumun dengan orang lain. Setelah kebaktian berakhir, jemaat dapat memasukkan amplop persembahan pada kantong-kantong persembahan yang telah tersedia di depan mimbar. Untuk mempermudah antrian dan tempat duduk, akan ada doorkeeper yang membantu mengatur. Belum diperkenankan mengikuti ibadah di gedung gereja dan dianjurkan ibadah online di rumah. Ibu hamil, anak usia di bawah 12 tahun, dan orang tua usia di atas 65 tahun. Memiliki penyakit kronik seperti jantung, paru-paru, kencing manis, kanker, dan sedang menjalani kemoterapi, dan lain-lain. Kondisi tubuh tidak sehat, seperti flu, batuk, pilek, demam,
sakit tenggorokan, sesak nafas, dan lain-lain. 3. Bersedia dan wajib menjalankan protokol kesehatan yang diterapkan gereja. Petugas atau pelayan gereja memiliki kewenangan membuat keputusan meminta untuk tidak mengikuti ibadah gereja atau dipulangkan apabila hal-hal tersebut di poin 2 dan 3 tidak terpenuhi, agar tercipta keamanan dan kenyamanan bersama. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan melindungi kita, serta menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kita. Mari terus jaga kesehatan kita dan ikuti protokol kesehatan sesuai dengan anjuran dari pemerintah. Kami menantikan kehadiran Anda kembali di Gereja JKI Injil Kerajaan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian JKI Injil Kerajaan on the Move minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. Sungguh kami percaya Tuhan, Engkau tempat perlindungan kami. Kami percaya Tuhan Allah Israel tidak pernah terlelap. Kami tinggikan Engkau di atas segalanya Tuhan. Kami angkat suara kami nyatakan, You're rich in love and you slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name.
His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Yeah. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Oh, di altar-Mu, menyembah-Mu. Kami mau terus berpaut, Tuhan. Kami mau terus tinggal dalam hadirat-Mu. Sebentar kalau kami dengar firman-Mu, berikan kami ya Tuhan roh seorang murid. Kami siap dididik. Kami mau terima rema yang dari Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Tuhan, kami berdoa kalau saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, terangi pikiran kami. Kami mau belajar Tuhan. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu dan berbicaralah kepada kami secara pribadi. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau. Terangi pikiran kami, terangi hati kami. Supaya dalam hidup ini kami bisa melakukan hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup kami tidak sia-sia, kami akan jadi orang yang berguna. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Engkau tolong kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, bulan lalu kita sudah berbicara tentang penundukan diri. Yang bulan ini kita bicara tentang tanggung jawab. Ada hubungan atau tidak? Karena penundukan diri ada hubungannya dengan tanggung jawab. Penundukan diri harus diikuti dengan yang namanya tanggung jawab. Dan kita akan belajar hari ini apa yang disebut dengan responsibility dan accountability. Kita akan belajar sama-sama karena dua ini hampir sama, saudara, mirip. Tapi ada perbedaannya antara responsibility dan accountability. Perbedaannya di mana? Nanti kita akan belajar. Terus apa yang akan kita terima pada waktu kita bisa mempunyai responsibility dan accountability? Apa yang akan kita terima? Dan setelah itu saya akan terangkan bagaimana untuk saudara bisa mempunyai responsibility dan accountability. Nah, disitulah nanti saudara akan mengerti. Kita belajar sama-sama, saya juga belajar saudara. Karena dua kata ini hampir mirip tapi ternyata ada perbedaannya. Jadi apa itu responsibility dan accountability? Perbedaannya di mana? Di bahasa Indonesia hampir sama, yaitu tanggung jawab. Tapi kalau kita lihat lagi, responsibility itu apa? Responsibility itu tidak tanggung jawab, tapi rasa tanggung jawab, saudara. Nah, ini perbedaannya di sini. Karena yang namanya responsibility itu ternyata sikap hati. Itu di dalam kita, saudara. Dan itu tidak terlihat di luar. Dan itu adalah sifat dari manusia. Tapi selain sifat, responsibility itu juga didikan. Seperti misalnya seorang anak kecil yang tidak dididik dengan rasa tanggung jawab, maka pada waktu besar dia akan cenderung suka lari dari tanggung jawab. Saya ingat waktu masa kecil anak-anak saya mulai menerapkan tanggung jawab. Saudara ngerti, anak laki-laki seringkali lebih aktif daripada anak perempuan. Anak saya juga, saudara. Nah, saya memang ingin mendidik anak saya dari kecil bagaimana mempunyai tanggung jawab. Sampai akhirnya saya kesulitan bagaimana untuk mendidik anak ini. Suatu ketika saya akhirnya tahu saya dibantu dengan seseorang yang memang profesional di dalamnya, ya, untuk sampai harusnya bagaimana cara mendidik anak tersebut. Dari situ saya bisa tahu bahwa ternyata anak saya kena ADD. ADD itu adalah tidak bisa fokus dan tidak ada hiperaktifnya tapi tidak bisa fokus. Nah, anak yang seperti ini dia akan lari kemana-mana dan dia tidak mau fokus kepada satu hal, saudara. PR, saudara, dia juga sulit sekali. Karena saya harus berusaha memfokuskan dia terlebih dahulu, baru dia bisa membuat PR. Nah, disitulah itu pergumulan saya yang cukup berat, saudara. Sampai akhirnya saya ngerti dengan orang yang saya dibantu dengan para profesional ini yang nangani anak saya bisa mulai bertanggung jawab. Kelihatan enggak perbedaannya? Kelihatan sekali. Jadi PR yang tadinya dia masa bodoh, dia lari dari tanggung jawabnya. Setelah dia disembuhkan dari ADD-nya, dia bisa fokus. Dan apa yang dikerjakan papanya pada waktu itu? Pak Petrus Agung, saya ingat, mengharuskan anak itu setiap kali papanya khotbah, dia harus duduk di depannya dan mendengarkan khotbah. Nah, disitulah dia mulai bisa fokus. Nah, itulah firman Tuhan itu menolong sekali untuk mendidik anak-anak kita. Sampai akhirnya suatu hari saya lihat, ini kok sampai jam 2 malam
belum tidur, saya diam aja. Besoknya saya baru tahu, ternyata mengerjakan PR. Disitulah saya ngerti, oh Tuhan, ini anak sudah bisa mempunyai tanggung jawab. Saya bersuka cita sekali. Saya ngomong sekarang tidak usah diurusi PR-nya, tidak usah dikerjakan, kejar-kejar. Dia bisa mengerjakan sendiri. Bahkan sampai pagi pun dia kerjakan. Karena itu tanggung jawabnya dia. Nah, disitulah anak-anak juga perlu dididik. Kita semua juga perlu dididik dalam hal mempunyai rasa tanggung jawab itu, responsibility itu. Jadi kalau anak-anak itu bisa mulai dididik mempunyai responsibility, nanti juga kalau besar dia tidak akan dengan gampang-gampang menyalahkan orang lain karena tindakannya dia. Dia akan bertanggung jawab dengan dirinya dan tidak menyalahkan orang lain. Kalau accountability itu lebih seperti kata benda, saudara. Itu adalah pertanggungjawaban dari tindakan yang sudah kita lakukan. Jadi accountability itu dari kata sifat accountable. Orang yang accountable itu orang yang bisa dimintai pertanggungan jawab. Dia bisa menjawab dan menjelaskan dari tindakan yang sudah dilakukan dia. Nah, itu perbedaannya antara responsibility dan accountability. Jadi saudara sekarang mulai belajar ya saudara. Saya pun juga belajar kok saudara. Saya untuk menyampaikan ini saya belajar. Apa perbedaannya di keduanya ini? Ternyata hampir sama tapi ada perbedaannya. Kalau responsibility adalah rasa tanggung jawab yang ada di dalam kita. Dan itu tidak akan terlihat kalau kita belum menunjukkan accountability kita. Pada waktu kita menunjukkan pertanggungan jawab kita, baru kita bisa melihat bahwa keduanya ini adalah berhubungan, saudara. Tapi di Alkitab, saudara, juga mengajarkan tentang hal ini. Kita belajar sama-sama ya saudara ya. Kita belajar di Matius 25 ayat 14 sampai yang ke-30. Kita baca step by step supaya kita bisa mengerti firman ini. Dikatakan ayat yang ke-14, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Jadi harta itu milik sang tuan, milik majikan, bukan milik hamba itu. Harta itu bukan diberikan, bukan saudara. Kita mesti cermat membacanya. Tapi harta itu dipercayakan kepada hamba itu. Jadi hamba ini bukan pemilik saudara. Hamba ini adalah pengelola dari harta majikannya atau tuannya. Nah, itu sudah ya, saudara. Karena Tuhan itu seperti majikan kita. Tuhan itu adalah Tuhan kita. Kalau kita baca di Efesus 4 ayat 8, dikatakan seperti ini. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian itu kepada manusia. Jadi ketika Kristus naik ke surga, itu seperti Tuhan yang sedang bepergian ke luar negeri, saudara. Dia pergi ke tempat yang jauh. Dan dia memberikan pemberian-pemberian itu kepada manusia. Samakan halnya saudara dengan teks tadi. Dikatakan majikannya itu sedang pergi ke luar negeri, tuannya sedang pergi ke luar negeri dan mempercayakan hartanya. Kristus sudah naik ke surga. Yesus Kristus sudah naik ke surga, tapi dia memberikan pemberiannya kepada manusia. Sama saudara. Lanjut kita ayat yang ke-15. Yang diberikannya 5 talenta, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2. Dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Jadi inilah uniknya saudara manusia. Tiap manusia itu mempunyai kesanggupan yang sendiri-sendiri. Jadi ada saudara yang bisa menerima 5, ada yang terima 3, ada yang menerima 1 menurut
penglihatan dari majikan kita sanggup dengan 5. Tapi ada yang sanggup dengan 2. Tapi dia lihat ada yang sanggupnya cuma 1. Nah, disinilah ternyata berbeda-beda kesanggupan tiap-tiap orang. Itulah uniknya Tuhan menciptakan manusia. Tidak ada yang sama di dunia ini, meskipun kembar, saudara ya. Jadi jangan minder atau iri. Kalau yang lain punya kesanggupan lebih besar, lebih banyak, lebih hebat dari saudara. Tapi juga jangan sombong. Kalau saudara mempunyai kesanggupan yang lebih besar, lebih banyak, lebih luar biasa daripada yang lainnya. Jadi di sini Tuhan memberikan sesuai dengan kesanggupannya. Lanjut saudara, ayat yang ke-16 dan 17. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang mempunyai 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Kedua hamba ini mengelola uang tuannya dengan baik dan memperoleh laba. Untungnya saudara, untungnya labanya 100% saudara. Bukankah itu bisnis yang bagus? Bukankah itu bisa dipercaya oleh majikannya? 100% dia dapatkan. Good business, good job saudara. Karena dia menerima 5 talenta, dia bisa menghasilkan 5 talenta lagi. Yang satunya dia menerima 2 talenta, dia bisa menghasilkan 2 talenta. Itu hal yang luar biasa. Dia berhasil waktu dipercaya oleh tuannya. Dia mengerjakan dengan kesungguhan hati. Lanjut lagi saudara. Kita lihat ayat yang ke-18. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Ini adalah pengelola yang bodoh sekali saudara. Karena apa? Dia dipercaya tapi dia tidak melakukan apa-apa. Saya ingin kita melihat kenapa sih kok sampai tuannya itu marah? Kan cuma dikasih 1 talenta. Tunggu dulu saudara. 1 talenta itu hari ini berapa? Kita lihat ya saudara. Saya buat catatan buat saudara. Lihat nih. 1 talenta itu ya, itu 6.000 dirham. Ya. Itu 1 dirham itu upah kerja sehari. Berarti 1 talenta itu sama dengan upah pekerja kasar 6.000 hari. Sekarang misalnya ya, dalam setahun itu 250 hari kerja. Berarti 1 talenta itu gaji buruh selama 24 tahun saudara. Kita hitung lagi, misalnya gaji UMR di kota Semarang. Yuk dikalikan saudara. Gaji 24 tahun ini dikalikan dengan UMR, UMK. Ya, di kota Semarang. Berapa nilainya saudara? Saudara akan terkejut. 700 juta saudara. Jadi di sini kita tahu 1 talenta itu 700 juta. Cukup atau tidak untuk seseorang memulai bisnisnya? Cukup sekali saudara. Masalahnya adalah yang terima 1 talenta itu disembunyikan. Harusnya dia bisa memulai usaha yang baru. Harusnya uang itu bisa untuk dia bekerja saudara. Atau dia mempunyai bisnis yang baru. Mulai dari baru. Dia bisa 700 juta. Itu angka yang besar sekali hari ini saudara. Tapi di sini kita melihat ternyata orang ini dipercaya 1 talenta. Tapi disembunyikan. Kita bisa berkata talenta itu adalah bakat. Kita bisa berkata kemampuan. Kita juga bisa berkata talenta itu kesanggupan. Tapi juga talenta itu sering dikhotbahkan oleh hamba-hamba Tuhan. Itu ada dipercaya soal harta. Soal keuangan. Betul sekali. Ada juga yang berkata bahwa ini adalah soal talenta itu soal karunia-karunia. Yang sudah diberikan kepada saudara dan saya. Dan sudah diaktifasi kan? Saudara, hari ini saudara, uang 700 juta itu disimpan, dimasukkan di dalam tanah saudara. Ini adalah pengelola yang bodoh sekali.
Tidak ada orang yang bodohnya seperti ini di dunia. Dia punya uang 700 juta tapi ditanam, saudara. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana ada orang yang kerja keras tapi juga smart. Ya, kerja keras dan kerja pintar itu dibutuhkan, saudara. Kalau enggak, saudara juga akan pusing, saudara. Kalau saudara bisa kerja dengan pintar, saudara smart, saudara bisa 5 talenta kita berikan 5 talenta lagi untuk Tuhan kita. 2 talenta kita berikan lagi 2 talenta untuk Tuhan kita. 100% labanya. Nah, di sini itu adalah kerja yang pintar, saudara. Jangan hanya kerja keras. Karena kalau saudara kerja keras, banting tulang, nanti rematik, saudara ya. Yuk kita lanjut lagi. Ayat yang ke-19. Lama, saudara, lama. Cuman ini karena tulisannya tertulis di sini, tulisan cuman lama. Tapi kalau bisa dibahasakan, saudara, lama. Sesudah itu, pulanglah Tuhan hamba-hamba itu. Lalu apa, saudara? Mengadakan perhitungan dengan mereka. Lama. Tuhan Yesus Kristus naik ke surga. Nanti dia akan kembali lagi. Lama, saudara. Cukup waktu mestinya untuk hamba ini mengelola uang dari tuannya itu. Cukup lama untuk mengelola kemampuan-kemampuan, kesanggupan yang ada dalam diri kita untuk kita bisa menghasilkan keuntungan buat Tuhan kita. Cukup waktu karena lama untuk karunia-karunia roh itu bergerak dan bisa memberkati orang lain. Cukup waktu, saudara, untuk apa yang Tuhan sudah taruh di dalam hidup saudara untuk dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Cukup waktu, saudara, cukup waktu. Ya, jadi di sini kalau lama itu berarti pada waktu tuannya pulang dan menanyakan, ya, menanyakan, dan dia mengadakan perhitungan itu dia menanyakan, saudara. Dia minta akuntabilitas kita. Dia tanya di situ. Berarti dia berharap uang itu digunakan dengan baik selama dia pergi. Pergi lama itu berarti dia sangat berharap dapat untung yang banyak, saudara. Mengadakan perhitungan artinya dia minta pertanggungan jawab, saudara. Nah, disinilah kelihatan, saudara. Sudah berapa lama saudara menjadi Kristen? Sudah berapa lama sejak saudara dijamah oleh Roh Kudus dan saudara ngalami lahir baru hidup saudara? Karunia-karunia itu saudara pakai atau saudara simpan? Harta yang Tuhan berikan itu saudara pakai sendiri atau saudara kembalikan lagi untuk kemuliaan nama Tuhan? Dipakai sendiri tidak salah, saudara. Tapi ada yang namanya biji. Jangan ditelan, saudara. Nanti mata saudara melotot. Ada biji yang harus ditanam lagi supaya nanti menghasilkan buah. Itu, saudara. Selama ini, saudara, yang saudara sudah ditanam Tuhan dalam hidup saudara apa? Kemampuan untuk bernyanyi, kemampuan untuk berbicara, kemampuan untuk bermain musik. Sudahkah itu dipakai? Atau saudara pendam saja? Itu tidak ternilai, saudara, harganya. Tapi saudara pendam di dalam tanah. Saudara simpan dan saudara tidak gali itu. Saudara tidak pakai itu untuk menghasilkan keuntungan buat Tuhan kita. Maka pada waktu setelah cukup lama, Tuhan tahu waktunya sudah cukup lama dan dia minta pertanggungan jawab kita. Sudahkah semua yang aku tanam di dalam hidupmu itu berlipat ganda? 100% kembali lagi kepada aku? Atau kamu simpan, kamu tanam di dalam tanah? Nah, pertanyaan itu, saudara, itu harus saudara tanyakan kepada diri saudara sendiri. Waktu saudara mendengarkan ini, coba minta Roh Kudus terangi supaya aku bisa melihat diriku yang sebenarnya. Karena firman Tuhan itu bisa menerangi hidup kita sehingga kita bisa tahu akan apa yang salah dalam hidupku, apa yang masih belum benar, supaya aku bisa lebih benar lagi. Jadi Tuhan ingin minta pertanggungan jawab
setelah sekian lama dia tinggalkan akan hamba-hambanya. Dia datang lagi, dia menanyakan. Berarti Tuhan itu berharap apa yang ditanam di dalam diri saudara berlipat ganda, saudara. Tidak sama terus, saudara ya. Jadi di sini kita melihat ternyata seorang Kristen itu tandanya kedewasaan. Kalau orang itu mempunyai rasa tanggung jawab, responsibility, dan bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukannya, accountability. Nah, disitulah orang itu dikatakan dewasa, saudara. Ya, sekarang kita lanjutkan lagi ayat yang ke-20, 21. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu, good job, good business, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia di dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab di dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lanjut kita ayat 22-23. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta, katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku sudah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu, good job anakku, good business anakku, ya. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab di dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah di dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kedua orang ini terima pujian. Good job, good business. Terima pujian dan dia terima pahala yang dari majikannya. Karena dia dapat laba 100%, saudara. Menurut kemampuannya. Jadi yang penting di sini bukan berapa besar sih kemampuanku. Tapi yang penting adalah apakah kita sudah dengan setia melakukan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Nah, disinilah Tuhan ingin lakukan bagianmu. Maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Manusia mengerjakan bagian yang harus dia kerjakan. Kita sebagai anak Allah, kita mempunyai tugas. Lakukan bagian kita karena sudah diberi talenta. Banyak hal sudah diberikan kepada saudara dan saya. Ditanam di dalam hidup saudara dan saya. Ayo kerjakan bagian itu. Pada waktu kita mengerjakan bagian kita, maka Tuhan kerjakan bagiannya dia. Dan kalau Tuhan mengerjakan bagiannya dia, luar biasa saudara. Pujian, upah dia berikan. Bahkan Tuhan janjikan mahkota di sorga, Tuhan berikan buat kita. Jadi di sini kita bersyukur, ternyata kalau kita melakukan bagian kita, Tuhan juga melakukan bagiannya. Ya, dari di sini kita bisa belajar ternyata kita harus mempunyai rasa tanggung jawab itu. Karena apa? Kesanggupan itu sudah diberikan kepada kita di dalam hidup kita. Dan setelah itu, pada waktu nanti Tuhan itu datang, dia akan tanya, kita ketemu Tuhan, Tuhan datang atau kita ketemu dia? Tetap kita menghadap dia kan saudara. Akan ditanya, mana pertanggungan jawabmu dari semua yang sudah aku tanam dalam hidupmu? Nah, disinilah Tuhan itu melihat akuntabilitas kita. Apakah kita bisa dipercaya? Yang 2 hamba itu dia mempunyai responsibility dan dia bisa mempertanggungjawabkan. Dia bisa memberikan accountability-nya kepada Tuhan. Dia bisa menjawab. Tapi yang seorang yang menanam akan talenta itu adalah orang yang tidak mempunyai rasa tanggung jawab dan dia tidak bisa mempertanggungjawabkan akan uang dari majikannya itu.
melempar tanggung jawab bahkan kepada si pemberi tanggung jawab. Saudara lihat itu, ya. Si hamba yang menyembunyikan talentanya itu, apa yang dia katakan? Dia melempar tanggung jawab kepada Tuhan yang memberi tanggung jawab. Aneh dan ajaib memang nih saudara. Ayat yang ke-24 dan 25. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Saudara, ini adalah hamba yang tidak punya tanggung jawab. Bahkan rasa tanggung jawab pun dia tidak punya. Sehingga dia tidak bisa mempertanggungjawabkan akan semua yang sudah diberikan. Bahkan dia melempar tanggung jawab itu kepada sang Tuhan yang memberikan tanggung jawab. Bahkan dia menuduh yang tidak benar kepada tuannya yang mempercayakan uang 700 juta tadi kepada hamba itu. Apa yang dia tuduhkan? Tuhan itu kan manusia yang kejam, yang maunya menuai tapi tidak mau nabur. Dia bisa menuduh seperti itu kepada majikan yang memberikan dia 700 juta. Saudara bisa bayangkan enggak? Ini adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai responsibility, saudara. Dia bahkan melempar tanggung jawab. Tuhan itu maunya memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Majikannya yang memberi 700 juta malah dikatakan seperti itu, saudara. Ajaib kan ini orang? Aneh, saudara. Nah, tetapi di sini kita lihat ini adalah cerita supaya kita bisa mempunyai gambaran betapa besar tanggung jawab kita yang harus kita pertanggungan jawab kepada Tuhan. Apa yang dikatakan tuannya setelah itu? Ayat 26-30. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya. Berikanlah kepada yang mempunyai 10 talenta. Saudara-saudara yang punya kemampuan besar. Saudara punya kesanggupan besar dipercaya oleh Tuhan. Kepercayaan paling besar saudara terima pada waktu 1 talenta itu tidak bisa dikembangkan. 1 talenta ini diberikan kepada saudara. Itu Tuhan kita, saudara. Dia ingin yang bertanggung jawab ini lebih lagi, diberi lagi perkara yang lebih besar lagi. Karena apa? Dengan apa yang ada bisa dipercaya. Tidak diberikan kepada yang 2, diberikan kepada yang 5. Yang besar ini dan tanggung jawabnya besar. Dia lihat, ini luar biasa. Yang 1 ini diberikan kepada yang 10 talenta. Terus dikatakan seperti ini. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna ini ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Jadi kita tahu orang yang tidak mempunyai responsibility dan accountability, tidak bisa mempunyai rasa tanggung jawab dan tidak bisa mempertanggungjawabkan semua tindakan yang sudah dilakukannya, ya. Dia cenderung menyalahkan orang lain, saudara. Sama enggak? Saya juga sama begitu. Pada waktu saya tidak bisa mempertanggungjawabkan itu. Saya akan cenderung menyalahkan orang lain. Saya tidak begini karena. Kita akan cenderung menyalahkan orang lain. Jadi disinilah kita mesti belajar, saudara. Kita mempunyai rasa tanggung jawab di dalam hidup kita. Karena itu di dalam kita tidak terlihat. Tapi kita bisa menunjukkan pertanggungan jawab.
Waktu pertanggungan jawab kita tunjukkan kepada Tuhan yang memberikan tugas kepada kita. Disitulah Tuhan mempercayakan lebih lagi kepada saudara dan saya. Tapi kalau tidak bisa mempertanggungjawabkan, maka cenderung saudara akan menyalahkan orang lain. Nah, itu memang sifat dasarnya manusia seperti itu. Tapi bukankah kita harus berubah, saudara? Kita harus berubah karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Harusnya hamba Tuhan itu bekerja dengan lebih keras lagi karena tahu hambanya itu, tuannya itu kejam. Dia harusnya kerja dengan lebih keras lagi karena tahu, tuanku kejam. Dia harusnya bekerja dengan lebih keras lagi. Supaya apa? Supaya dia bisa menghasilkan apa yang diinginkan oleh tuannya. Menyalahkan orang lain itu cara berpikir yang jahat. Pemikiran yang jahat itu tentang majikannya itu. Sebetulnya apa sih saudara? Itu sebetulnya pantulan dari kejahatan yang ada di dalam hatinya. Dia mendakwa tuannya, akhirnya dia menuduh tuannya, menyalahkan tuannya. Jadi ini orang yang tidak bisa menunjukkan akuntabilitasnya, akuntabilitinya, dia tidak bisa menunjukkan di situ. Nah, hal seperti itu ternyata memang manusia sifat dasarnya seperti itu. Kalau dia tidak bisa bertanggung jawab, ya, dia menyalahkan orang lain. Aku begini karena. Itu sudah sifat dasarnya selalu menyalahkan orang lain. Karena apa? Itu dosa Adam, saudara. Kita lihat ya di Kejadian 3 ayat 12. Dikatakan seperti ini. Manusia itu menjawab. Waktu ditanya Tuhan soal dosa. Soal makan pohon itu ya. Buah pohon itu. Dikatakan seperti ini. Manusia itu menjawab. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka ku makan. Ini loh perempuan yang engkau beri kepadaku. Tuh ini kan engkau yang memberi. Lihat. Saudara bisa lihat. Manusia memang cenderung kalau tidak bisa bertanggung jawab akan menyalahkan orang lain. Itu memang kenyataannya seperti itu. Karena apa? Dosanya Adam dari dulu. Bahkan Tuhan pun disalahkan. Aku begini, engkau yang memberikan, ini kan perempuan ini dari engkau. Lah, artinya mau ngomong apa? Tuhan kan yang salah. Nah, saudara, disitulah pemikiran yang jahat tentang majikan itu sebetulnya adalah pantulan dari kejahatan yang ada di hatinya sendiri. Dia mendakwa dengan gampangnya, dia menyalahkan orang lain. Itu pantulan dari hatinya sendiri. Dan itu memang dosa Adam, saudara ya. Lanjut, saudara. Apa yang akan kita terima pada waktu kita jadi orang yang bertanggung jawab? Kita punya rasa tanggung jawab dan kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, saudara. Yang bertanggung jawab diberi kebahagiaan kekal. Yang tidak dapat upah juga, saudara. Upahnya apa? Hukuman kekal, saudara. Dua-dua dapat upah, saudara. Tapi yang satu dapat kebahagiaan yang kekal. Tapi yang satunya dapat hukuman yang kekal. Jadi Tuhan akan datang atau tidak? Akan datang, saudara. Kita akan dihakimi atau tidak? Iya. Di pengadilan terakhir. Pada waktu itu pengadilan terakhir. Entah kita yang ke sana ketemu Tuhan dulu atau Tuhan yang datang. Kita tidak tahu waktunya. Tapi pengadilan terakhir itu akan berhadapan dengan kita, saudara. Dan Tuhan menjadi hakimnya. Pencipta kita menjadi hakimnya. Pada waktu pengadilan terakhir, saudara, sudah tidak ada kesempatan lagi untuk kita bertobat. Tidak ada kesempatan lagi untuk kita berdalih. Kita tidak dapat berdalih, kita tidak dapat berdebat lagi. Kenapa kita tidak bisa berdalih? Karena mata Tuhan itu nembus ke dalam hati saudara dan saya. Dan melihat semua kejahatan yang kita lakukan. Kemalasan yang ada dalam hidup kita. Dan kita terancam untuk terima hukuman yang kekal. Jadi saudara, hidup kita jangan dibuat main-main saudara. Mari kita serius. Karena apa, kita sudah melihat zaman yang seperti ini yang belum pernah kita lalui di zaman sebelumnya. Zaman sekarang semua orang sudah tahu. Tanpa Yesus, saudara tidak terima apa-apa. Mari kita lebih serius lagi.
Di pengadilan terakhir kita tidak sempat bertobat, kita tidak sempat berdalih, dan kita tidak bisa protes. Tuhan ini begini, ini kan karena stop. Ini sudah pengadilan, hakim akan menentukan finishnya. Terima kehidupan kekal atau hukuman kekal. Upah, semua dapat upah saudara, dapat upah semua. Tapi upahnya berbeda-beda. Jadi saudara, kita harus ingat apa yang ditabur akan dituai. Kalau kita menabur dengan apa yang ada dalam diri kita sekarang, kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan, nanti kita akan menuai kebahagiaan kekal bersama Tuhan. Tuhan, ini berat yang tak kerjakan. Tuhan ngomong, iya aku tahu, tapi kamu mampu, kamu bisa, ayo lakukan. Kita kerjakan dengan setia. Lama setelah itu, Tuhannya ketemu dengan kita, dia akan tanya pertanggungan jawab kita. Good job atau bad job yang kita lakukan. Nah saudara, sekarang kita balik lagi ke responsibility dan accountability. Bagaimana caranya supaya ada responsibility dan accountability dalam hidup kita? Yang pertama, menyelesaikan semua tugas yang datang dari Tuhan dan otoritas yang ada di atasmu saudara. Dan mempertanggungjawabkannya. Berhasil atau gagal saudara. Pertanggungkan jawab itu. Dan tidak menyalahkan orang lain. Itu yang pertama ya. Yang kedua, jadilah dewasa. Ibrani 5 ayat 11 sampai 14 saya bacakan buat saudara ya. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa. Yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudara perhatikan, ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Artinya Tuhan memiliki harapan, Tuhan memiliki ekspektasi kepada setiap orang yang sudah diselamatkan. Tuhan tidak ingin kita cuma menjadi domba-domba yang manis-manis, lucu-lucu, duduk diam di gereja, memberikan perpuluhan dengan setia, sudah duduk manis tidak melakukan apa-apa. Tuhan tidak inginkan seperti itu saudara. Saudara boleh cari di Alkitab. Saya tidak pernah menemukan tujuan Tuhan kepada kita yang sudah diselamatkan adalah untuk duduk diam di dalam gereja. Kita diminta untuk menjadi dewasa saudara. Untuk menjadi gembala bagi jiwa-jiwa yang lain. Pengetahuan kita yang sudah kita terima. Sudah berapa lama saudara bertobat? Sudah berapa lama saudara mengalami lahir baru? Belum cukupkah untuk saudara menjadi pengajar? Karena dikatakan ditinjau dari sudut waktu. Seharusnya kamu dan saya sudah jadi pengajar. Kita mesti menggembalakan domba saudara. Apa yang dikatakan oleh Petrus? Tuhan Yesus kepada Petrus. Tuhan, aku mengasihi engkau. Tuhan tanya kepada kamu, Tuhan, aku mengasihi engkau. Dan Petrus dikatakan apa oleh Tuhan Yesus? Gembalakanlah domba-dombaku. Kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Apakah di ayat itu dikatakan, kamu jadi gembala sidang, kamu jadi pemimpin di gereja, baru kamu menggembalakan akan domba-domba? Tidak loh saudara. Saya belajar ini, mata saya melotot. Ternyata tugas menggembalakan domba itu bukan tugas gembala sidang. Bukan.
Bukan. Itu tanggung jawab secara gereja, iya saudara. Tapi tugas secara individu, secara pribadi adalah kita semua menggembalakan. Karena apa? Sudah cukup pengetahuan. Sudah ngerti tentang kebenaran. Sudah harusnya kita menggembalakan yang lain. Itu tidak hanya tugas dari gembala sidang. Tugas dari semua. Karena Tuhan Yesus ngomong kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Nah di sini saudara mesti ngerti. Sudah berapa lama kita percaya Yesus? Sudah berapa lama saudara dan saya menerima pengajaran tentang Tuhan? Sudah berapa lama saudara di dalam gereja? Sudahkah saudara menggembalakan satu domba aja? Oh iya, saya sudah mimpin di MPP. Oh oke, bagus. Bagaimana kondisi dengan anggota di MPP-mu? Apakah dia mengalami hal yang sulit pada waktu di dalam kehidupannya? Apakah kita bisa menolong dia untuk memberikan jalan keluar? Oh sudah, oke, saudara sudah melakukan pekerjaan dengan yang baik. Tapi di dalam hidup saudara ada kesanggupan yang lain. Ada yang lain saudara, kemampuan yang lain. Mari kemampuan saudara, kesanggupan saudara diperluas lagi. Kita cari domba-domba yang belum diselamatkan. Untuk kita mulai gembalakan. Saudara, saya ingatkan juga tentang amanat agung. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Tidak ada perkataan pergi, jadikan orang Kristen muridku. Gak ada, saudara. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Di sini kita belajar. Berarti menggembalakan domba, bukan menggembalakan domba yang sudah lahir baru. Yang belum lahir baru pun, ayo gembalakan saudara. Karena suatu ketika, pada waktu pikirannya dijamah oleh Roh Kudus, dia bisa melihat tentang kebenaran. Dia bisa menemukan Yesus Juru Selamat. Di situ dia mengalami lahir baru. Jadi pergi, jadikan semua bangsa muridku. Semua bangsa, bukan orang Kristen, muridku. Dan Tuhan katakan, gembalakanlah domba-domba. Bukan gembala sidang, gembalakanlah domba-domba ya. Enggak saudara. Dia katakan, Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Domba-domba yang mana? Tidak dikatakan domba-domba yang sudah di gereja. Domba-domba yang masih berkeliaran pun. Ayo gembalakan. Itu tugas saudara dan saya. Edwin Louis Cole berkata, kedewasaan itu bukan dihitung dari banyaknya umur, tetapi dari banyaknya tanggung jawab yang dipikul saudara. Jadi di sini saudara, dewasa berarti berani memikul tanggung jawab dan dapat mempertanggungjawabkannya nanti pada hari pengadilan terakhir di mana Tuhan menjadi hakim untuk kita dan kita tidak bisa berkelit, tidak bisa protes, tidak bisa menghindar, tidak bisa berdalih, tidak bisa menyalahkan orang lain. Aku tidak bisa begini karena, aku tidak bisa ini karena, tidak bisa lagi. Sudah, itu keputusan terakhir di pengadilan terakhir. Kita menerima kebahagiaan kekal atau kita menerima hukuman yang kekal. Jadi di sini saudara, saya kepingin untuk saudara semua mempunyai responsibility dan accountability. Mempunyai rasa tanggung jawab yang itu ada di dalam diri saudara. Kalau saudara belum punya, minta saudara. Karena itu adanya di dalam hati. Kalau engkau tahu engkau lahir baru, engkau diselamatkan oleh Yesus. Engkau tahu dosa-dosamu tidak bisa kalau tidak ditebus oleh Yesus. Engkau berhutang kepada Yesus. Disitulah engkau akan punya tanggung jawab saudara. Karena engkau tahu, kalau Tuhan tidak memberikan itu kepadaku, aku tidak bisa Tuhan. Ayo Tuhan. Setelah saudara mempunyai rasa tanggung jawab itu, belajarlah untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah saudara lakukan kepada Tuhan dan kepada pemimpin atau otoritas yang ada di atas saudara. Nah, itu adalah namanya dewasa. Upah yang saudara akan terima ditentukan nanti saudara, kebahagiaan kekal atau hukuman kekal. Jadi mari saudara, saya ingin kita refleksi sedikit ya saudara, supaya saudara bisa, mari belajar sama-sama dengan saya juga belajar saudara.
Saya ingin saudara mulai merenungkan coba. Firman Tuhan tadi yang saya sebutkan di atas. Itu berbicara apa tentang Tuhan? Ya. Tuhan yang memberi upah, Tuhan yang adil, atau Tuhan yang minta pertanggungan jawab dari apa yang diberikan, atau Tuhan yang mau kita sebagai orang yang dipercayai, atau saudara melihat Tuhan yang tidak adil, Tuhan yang jahat. Tadi yang kita baca, tadi yang kita pelajari sebelumnya, firman Tuhan itu berbicara apa tentang Tuhan menurut kacamata saudara? Coba itu jadi bahan perenungan saudara. Yang kedua, firman Tuhan yang kita sudah dengar tadi itu berbicara apa tentang dirimu sendiri. Saudara mungkin akan berkata, aku masih kurang tanggung jawab. Atau saudara, aku sudah tanggung jawab, punya rasa tanggung jawab. Tapi aku tidak bisa mempertanggungjawabkan akan semua tindakanku. Tuhan, aku mau belajar seperti itu. Atau saudara, Tuhanku senang loh kalau aku bisa mengerjakan apa yang dipercayakan. Tuhan, kalau gitu aku mau lebih lagi Tuhan di dalam Engkau. Evaluasi itu bagus kalau kita melihat diri kita sendiri dan kita mengevaluasi, kita akan jadi lebih baik lagi saudara. Tanpa mengevaluasi diri, kita tidak akan bisa menjadi lebih baik karena tidak tahu yang mau diperbaiki apa saudara. Betul atau tidak? Ya, jadi saya ingin kita merefleksi diri kita sendiri. Kita berdoa sama-sama. Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan akan firman-Mu. Roh Kudus, berbicaralah kepada anak-anak-Mu yang mendengarkannya. Biar Engkau yang menginsafkan semua hal yang perlu diinsafi. Engkau menerangi semua hal yang masih belum terang. Engkau mempertegas akan pesan-Mu Tuhan. Kalau ada yang masih belum tegas, mendengar dengan tegas. Tuhan, Engkau tolong akan anak-anak-Mu Tuhan. Saat ini hamba-Mu berdoa. Tidak ada satu orang pun yang masuk di dalam hukuman kekal. Karena kita semua belajar bersama-sama Tuhan. Dan Engkau sudah menyampaikan lewat firman-Mu. Kami akan jadi hamba yang setia. Kami mau mengikuti Engkau dengan kami melakukan apa yang sudah Kau tanamkan di dalam hidup kami Tuhan. Kepercayaan yang Kau berikan kepada kami. Kami lakukan karena Kau sudah memberi kesanggupan yang sesuai dengan hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus, Engkau berbicara. Engkau berbicara kepada anak-anak-Mu. Saudara, saya mendengar Tuhan katakan apa? Ada beberapa dari saudara yang mendengarkan akan khotbah ini. Dan saudara akan diberi kepercayaan lebih besar lagi. Tuhan katakan, ada orang-orang yang sudah bisa mempertanggungjawabkan. Semua yang Tuhan berikan sudah dipertanggungjawabkan. Tuhan mau memberikan yang lebih besar lagi. Kita semua tadahkan tangan saudara. Tuhan, kami berdoa untuk semua tangan yang ditadahkan. Kami minta Tuhan berikan kesanggupan lebih lagi Tuhan. Dan kalau Engkau memberikan perkara yang lebih besar lagi, beri kemampuan lebih lagi Tuhan. Kami berdoa, Tuhan Yesus, biar Engkau yang mengurapi setiap tangan yang dibuka untuk menerima akan kekuatan yang dari Allah untuk mampu menyelesaikan semua perkara besar yang harus dilakukan oleh beberapa anak Tuhan yang mendengarkan di tempat ini. Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus, biar mereka diberi kemampuan, diberi kekuatan untuk melakukan perkara yang lebih besar lagi. Terima kasih Tuhan. Saya melihat perkara itu besar sekali saudara. Kalau itu yang saudara, yang Tuhan berikan dalam hidup saudara, setialah, kerjakanlah, dan pertanggungjawabkanlah yang Tuhan berikan itu dengan rasa tanggung jawab penuh. Akan dilipat gandakannya lagi semua yang sudah saudara pertanggungjawabkan, dan hidupmu akan berubah. Engkau tidak akan sama lagi. Tuhan, hamba-Mu sudah sampaikan
apa yang kau sampaikan kepada hamba. Terima kasih Tuhan. Kami akan melihat kemuliaan Tuhan turun atas anak-anak-Mu yang sudah kau selamatkan. Mereka mengembalakan domba-domba. Mereka menjadi dewasa, mempunyai tanggung jawab di depan Tuhan. Dan bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, dewasakan akan jemaat-Mu. Dewasakan Tuhan. Pengetahuan yang mereka terima sudah cukup. Biarlah mereka waktunya untuk jadi pengajar dan menggembalakan akan domba-domba. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk saat ini, berterima kasih karena Engkau menerangi pikiran dan hati kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Beberapa hari yang lalu saudara, sekitar minggu yang lalu, ada seorang jemaat yang menelpon saya. Dia katakan bahwa istrinya dalam kondisi kritis. Malam itu saya langsung berangkat ke rumah sakit dan saya temuin akan keluarga ini. Dan dikatakan bahwa sudah dalam kondisi kritis. Lalu setelah saya ketemu dengan sang istrinya, saya melihat ada satu kegelisahan yang terjadi di dalam hidupnya. Dia sudah dalam kondisi tidak sadarkan diri. Saya melihat seperti itu, kita mulai berdoa. Nah, pada waktu firman disampaikan oleh seorang teman saya melihat roh dari ibu ini seperti tunduk kepada firman Tuhan. Dan sekarang yang terjadi adalah tiba-tiba jadi tenang. Nah, setelah itu saya pulang ke rumah. Saya mesti bersih-bersih karena saya dari rumah sakit. Pada waktu saya bersih-bersih badan saya, tiba-tiba ada pertanyaan yang muncul di dalam hidup saya. Anak Raja Daud, lalu saya katakan, mati Tuhan. Nah, sekian detik itu saya masih tidak ngeh saudara. Ya, pada waktu saya selesai dari beres-beres, keluarganya menelpon saya dan katakan si ibu ini baru saja jalan. Lalu saya berangkat lagi ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit sudah saya bantu semuanya. Terus besoknya pemakaman mau dilakukan karena ibu ini bukan COVID saudara. Dia memang ada sakit kanker. Nah, pada waktu mau dimakamkan itu saya disuruh untuk menyampaikan firman. Saya ingat akan cerita Raja Daud yang anaknya mati. Rupanya Tuhan memberitahu saya bahwa yang tadi kamu doakan itu sudah pulang, sudah jalan ke tempatku. Nah, terus saya mulai menyiapkan firman, saudara. Waktu saya baca firman, ya, bagaimana Daud itu seorang raja itu memohon kepada Tuhan. Dia berpuasa semalam-malaman berbaring saudara di tanah, ya. Dan sampai tua-tua itu minta untuk dia bangun dari lantai, dia tidak mau. Dia tidak makan. Di hari yang ke-7 anak itu tidak ada. Nah, apa yang dilakukan Daud? Karena semuanya pada tidak berani ngomong. Anaknya belum mati, dia sudah berdoa sampai seperti itu. Dia tidak mau makan, dia berpuasa. Nanti kalau dia tahu anaknya mati, nanti dia malah mencelakakan dirinya. Itu perkiraan dari para tua-tua itu. Tapi rupanya Daud mempunyai sikap yang berbeda. Begitu dia mendengar bahwa anaknya itu mati, yang dikerjakan Daud apa? Dia bangun dari lantai, dia mandi, dia berurap, ganti pakaian. Dan terus dia masuk ke rumah Tuhan dan dia menyembah, sujud, menyembah kepada Tuhan. Lalu dia pulang ke rumah dan dia makan. Aneh kan saudara? Tapi di sini Tuhan ngajarkan kepada saya, Daud itu orang yang mempunyai responsibility dan dia melakukan akuntabilitinya, pertanggungan jawabnya kepada Allah. Jadi pada waktu dia ngerti, dia diberi anak oleh Tuhan, dia tahu ini tanggung jawabnya dia.
Dia mempunyai rasa tanggung jawab. Karena apa? Ini anak titipan dari Tuhan buat dia. Dia harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Jadi pada waktu dia berpuasa, dia berbaring semalam-malaman. Itulah bagian dari responsibility dan accountability yang Raja Daud lakukan. Dan itu saudara yang harusnya kita tiru. Bagaimana kita mempunyai rasa tanggung jawab. Karena ada sesuatu yang sudah disiapkan Tuhan, dititipkan kepada kita. Hari ini yang dititipkan kepada saudara apa? Keluarga saudara, anak, istri, suami, pekerjaan, talenta, hobi saudara yang luar biasa itu dari Tuhan. Saudara harus punya rasa tanggung jawab dan bisa mempertanggungjawabkan akan semua yang diberikan. Pada waktu saya mau berangkat ke pemakaman, Tuhan memberikan firman ini. Saya katakan, keluarga itu sudah bertanggung jawab dengan cara dia mengobati ibunya ini dengan sebaik mungkin, the best yang keluarga ini bisa lakukan. Saya ngerti sekali karena saya cukup dekat dengan keluarga ini, saudara. Jadi yang mereka lakukan itu adalah yang terbaik yang sudah dilakukan. Saya sebagai hamba Tuhan, saudara, saya juga melakukan tugas saya. Bukankah domba-domba itu dipercayakan kepada saya? Dan saya belajar bertanggung jawab dengan Tuhan. Dengan cara apa? Pada waktu jemaat ada yang harus pulang ke rumah Bapak dan dia dalam kondisi gelisah, saya mempunyai tugas dan saya harus bertanggung jawab supaya domba ini bisa kembali kepada Tuhan dalam kondisi damai, sejahtera dan sukacita, karena dia tahu dia akan ketemu akan Raja yang selama ini dia sembah. Saya sebagai hamba Tuhan, saya harus bertanggung jawab dengan domba-domba yang ada. Saya lakukan tugas saya. Hari itu saudara, saya mandi sampai 4 kali karena harus bolak-balik saudara ke rumah sakit. Jadi keluarganya sudah bertanggung jawab. Saya sebagai hamba Tuhan juga bertanggung jawab dengan domba saya. Disinilah Tuhan mengajarkan kepada kita. Kalau ini sudah dipanggil pulang, apa yang harus kita kerjakan? Mandi, pulang, berurap, dan makan. Karena apa? Dia sudah bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Dia bertanggung jawab dengan baik. Dia sudah tunjukkan itu. Raja Daud sudah tunjukkan. Pada waktu anaknya sakit, seorang raja sampai berbaring semalam-malaman. Dia tunjukkan pertanggungan jawaban dia kepada Tuhan. Nah, disinilah saudara yang saya maksudkan dengan responsibility dan accountability. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa membuat saudara terbuka mata rohani saudara. Untuk kita mulai bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk jemaat di tempat ini. Setiap foto yang mewakili akan jemaat di tempat ini Tuhan, biar Engkau memberkati. Karena Engkau berkata, bangkitlah, terang-Mu sudah datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bangkitlah, terang-Mu sudah datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kami tahu Tuhan, setiap foto yang mewakili jemaat di tempat ini akan diberkati. Jemaat-jemaat di JKIJ Kerajaan akan diberkati. Setiap keluarga Tuhan diberkati. Anak-anak muda diberkati Tuhan. Mereka boleh jadi anak panah yang melesat. Anak-anak kecil Tuhan menjadi takut akan Tuhan. Menjadi bijak, menyenangkan hati orang tuanya. Istri-istrinya diberkati, suami-suaminya dibukakan jalan untuk pekerjaan yang baru. Diberi anugerah Tuhan yang lebih lagi Tuhan. Engkau memberkati Tuhan, Engkau berkati semuanya Tuhan di dalam nama Yesus. Anugerah Tuhan yang besar turun atas anak-anak-Mu di tempat ini. Kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti seumur hidupnya. Tuhan, kami tahu berkat-Mu Kau sediakan buat mereka, biar diturunkan pada hari ini Tuhan. Diberkati Tuhan, diberkati dalam nama Yesus. Jemaat-jemaat diberkati, para suami-suami diberkati, anak-anak diberkati, anak-anak muda diberkati. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan,
Biar mereka semuanya ada dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Diberkati, anugerah Tuhan dilimpahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kebajikan Tuhan turun, anugerah Tuhan mengalir, kasih karunia yang baru turun di dalam nama Yesus. Jadi orang-orang yang bijak, anak yang bijak yang menyenangkan hati orang tuanya. Sukacita Tuhan mengalir turun, anugerah kebaikan Tuhan mengalir turun di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau menurunkan akan kemuliaan-Mu kepada anak-anak-Mu di jemaat JKI Injil Kerajaan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu mengalir Tuhan untuk pemimpin-pemimpin yang ada di tempat ini. Tuhan, kami tahu anugerah-Mu Kau sediakan selalu baru Tuhan, selalu baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kebajikan, kemurahan, favor of God and man turun dalam jemaat yang ada di dalam nama Yesus. Takut akan Tuhan turun. Mereka boleh mengenal Tuhan, mengenal Yesus. Mereka melakukan tugas yang diberikan Tuhan di dalam hidupnya untuk membawa akan kabar baik kepada orang-orang yang di luar, yang sengsara, yang tertawan, membebaskan orang-orang yang tertawan. Berkati hidup mereka Tuhan, dan berikan hati untuk mengasihi akan jiwa-jiwa. Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh jemaat di tempat ini dalam tangan-Mu. Anugerah-Mu mengalir, anugerah-Mu mengalir, anugerah-Mu mengalir. Terima kasih Tuhan. Perlindungan, penjagaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang ajaib turun atas mereka. Apa yang tidak pernah mereka pikirkan, Kau bukakan jalan Tuhan. Bukakan jalan yang baru buat akan anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Mereka bertumbuh rohaninya. Berkat-Mu mengalir buat mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan berdoa untuk persembahan dan kita akan tutup dengan berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami taat membawa seluruh perpuluhan yang adalah milik Tuhan. Suatu persembahan kudus bagi Tuhan. Juga kami berikan persembahan syukur, nasar dan buah sulung kami. Engkau Tuhan semesta alam yang akan membuka surga di atas kami. Dan berkat akan Kau curahkan dengan limpah. Kami memberi dengan sukacita, penuh pengharapan dan iman. Berkati semua persembahan kami Tuhan. Kami mau hadik semua belalang pelap di dalam nama Tuhan Yesus. Semua hambatan di dalam aliran berkat dibuka. Semua penghalang disingkirkan. Bumi akan mengeluarkan hasilnya. Pohon akan mengeluarkan buahnya. Kami hidup di dalam perlindungan Tuhan. Di mana awan kemuliaan Tuhan menopang bisnis dan pekerjaan kami. Kami ada di dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Tadahkan tanganmu saudara dan terimalah berkat Tuhan. Dimanapun engkau berada, penyertaan Yesus Kristus ada dalam hidupmu. Biarlah rasa tanggung jawab itu muncul lebih kuat lagi di dalam hidupmu. Engkau akan bertanggung jawab dengan semua yang Tuhan percayakan, termasuk juga jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Biarlah engkau mendapat pujian dan upah sebagai hamba yang baik dan setia dan dipercaya perkara yang lebih besar lagi. Biarlah engkau menjadi dewasa dalam pemikiranmu, perkataanmu dan tindakanmu. Dan engkau akan menjadi jemaat yang berdiri teguh di atas kebenaran firman Allah, berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu anugerah yang baru setiap pagi. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Rohmu yang hidup